Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Kalista Alvernia NIM 1921034 dan Clara Deski Aprilia dengan NIM 1921074. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perekonomian Indonesia masa Megawati. Selamat menyaksikan. Pembahasan 1. Pengenalan singkat mengenai Megawati. 2. Kebijakan yang diterapkan pada masa Megawati. Ketiga, kelebihan kebijakan perekonomian Indonesia masa Megawati. 4. Kekurangan kebijakan perekonomian Indonesia masa Megawati. 1. Pengenalan singkat mengenai Megawati. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri. Beliau adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama yaitu Soekarno. Serta Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. 2. Kebijakan yang diterapkan pada masa Megawati. Megawati Soekarnoputri yang mewarisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada pemerintahan Gus Dur, baik karena inflasi maupun rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang disebabkan karena kurang berkembangnya investor swasta, ditambah nilai tukar rupiah yang pada saat itu tidak stabil. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Presiden Megawati dianggap sukses memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat dari harga sembako yang stabil dan pengurangan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi meningkat hampir mencapai 5%, dan tingkat perkembangan laju suku bunga Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Berarti kondisi perekonomian dalam negeri sudah stabil. Sehingga dalam masa Megawati terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkannya, yaitu ada 7, sebagai berikut. Pertama, memperbaiki kinerja ekspor dan meningkatkan cadangan devisa negara. Kedua, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketiga, memutuskan hubungan dengan IMF. Sebagai persiapan berakhirnya program bantuan IMF, pada 15 September 2003, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi pra dan pasca IMF, yang dikenal sebagai White Paper. Pada kebijakan ini bermanfaat untuk meningkatkan komitmen dan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Isi paket White Paper secara singkat adalah menjaga stabilitas makroekonomi, restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan, meningkatkan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Di mana ketiga hal tersebut dapat terlihat melalui beberapa kebijakan ini. A. Privatisasi BUMN. B. Pengelolaan hutang luar negeri. C. Merestrukturisasi dan reformasi sektor keuangan. D. Adanya larangan impor beras. E. Mempermudah sistem perkreditan. F. Adanya efisiensi belanja negara. Lanjutan mengenai 7 kebijakan Megawati. Keempat, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kelima, kebijakan di sektor investasi, yaitu Undang-Undang Investasi Asing, Tim Nasional Pertumbuhan Investasi, dan peninjauan ulang terhadap daftar negatif investasi. Keenam, kebijakan model perdagangan imbal beli atau imbal dagang dengan negara-negara lain, khususnya negara berkembang. Ketujuh, kebijakan outsourcing. Hal ini yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana undang-undang ini dikenal dengan nama Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Kelebihan kebijakan perekonomian Indonesia masa Megawati. Yang pertama, Megawati berhasil menetapkan UU mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua,
sistem pemilu langsung, wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah. Yang ketiga, menstabilkan fundament ekonomi makro. Yang keempat, Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003. Yang kelima, mulai melakukan pemberantasan KKN. Yang keenam, meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan. Yang ketujuh, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. Yang kedelapan, meningkatkan nilai ekspor. Yang kesembilan, meningkatkan pendapatan per kapita dan menstabilkan kurs rupiah menjadi 8.000 per 1 US dollar. Yang kesepuluh, melunasi hutang luar negeri. 4. Kekurangan kebijakan perekonomian Indonesia masa Megawati. Yang pertama, hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN masih banyak yang belum dapat diselesaikan. Yang kedua, sebagai Presiden, Megawati tidak melakukan banyak pengambilan keputusan. Yang ketiga, penduduk masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya dalam pembagian pendapatan SDA antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, pembayaran hutang luar negeri banyak mengambil porsi APBN. Yang keenam, kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum. Yang ketujuh, lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke tangan Malaysia karena lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia. Yang kedelapan, berkurangnya kepercayaan para buruh karena kebijakan outsourcing yang dianggap tidak memberi kepastian dan kesejahteraan. Yang kesembilan, kebijakan yang memudahkan sistem kredit justru berisiko merugikan rakyat karena rakyat jadi terbiasa berhutang dengan pembayaran bunga yang tinggi. Sekian materi dari kami. Terima kasih.